Sepenting itukah e-materai atau materai dalam suatu dokumen ataupun suatu dokumen lah gitu. Oke. Bagaimanapun kita manusia itu kan nggak bisa memperkirakan ke depannya kayak gimana. Awalnya mungkin hubungannya baik-baik aja, tahu-tahu belakangan, wah sengketa nih. Suatu kontrak atau perjanjian atau dokumen yang tidak dibubuhkan materai terjadi sengketa gitu. Itu bagaimana? Oke, bikin perjanjian nih, ketik, kita tempel materai, kita mesti scan lagi. Betul nggak? Iya, Scan lagi, foto lagi, baru kirim ke situ. Sebenarnya ini lebih memudahkan aja. Karena semua serba elektronik, jadi tinggal beli materai, oh udah nih muncul, cetak, tempel. Jadi hati-hati tuh, kadang ada materai elektronik, biasanya kan ada web yang ngaku-ngaku kita ngomong materai, ya, e-materai kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Quotient TV. Saat ini kita mau membahas sesuatu yang lagi ramai gitu ya, pembahasan mengenai e-materai gitu dan materai gitu. Di sini saya ditemani oleh narasumber Alvin Rafael, Abang Alvin Rafael gitu, seorang praktisi hukum ya. Nanti kita mau lihat pandangan hukum mengenai isu yang mau kita bahas hari ini. Nah, langsung masuk ke pembahasan kita hari ini. Ini ada artikel mengenai yang lagi ramai lah kemarin itu mengenai pendaftaran CPNS yang menggunakan itu bang, menggunakan e-materai. Gitu. Di sini dari Kumparan artikelnya mengatakan bahwa cerita pelamar CPNS susah beli e-materai, akses link ke Peruri malah diblokir gitu. Pertanyaan saya adalah gini bang, sebenarnya sepenting itukah e-materai atau materai dalam suatu dokumen ataupun suatu dokumen lah gitu. Oke. Jadi sebelum kita membahas soal materai, kita bahas dulu materai itu peruntukannya itu apa sih? Ya kan? Nah, pada umumnya materai itu digunakan untuk ya di sebuah perjanjian, kesepakatan antara kedua belah pihak. Umumnya seperti itu. Nah, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, ini ada, saya sebutkan ya, 4 biji, ada 4 unsurnya. Kesepakatan mereka yang telah mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, sebab yang halal. Tidak dicantumkan untuk ada materai kan? Tidak, iya. Tidak dijelaskan untuk pakai materai. Akan tetapi, materai itu sebagai bukti pembayaran pajak. Yang dimana negara mengetahui bahwa materai itu, ibaratnya gimana ya kita sebutannya ya? Negara mengakui bahwa adanya perjanjian tersebut. Nah, tujuannya untuk digunakan materai adalah nanti kalau misalkan terjadi sengketa dengan ibaratnya ada perjanjian yang nominalnya mungkin cukup besar ya, sampai berapa ratus juta atau miliaran gitu. Itu bisa pakai materai dan juga bisa dijadikan bukti di pengadilan jika terjadi sengketa. Karena jadinya perjanjian ini sah sepenuhnya. Walaupun saya nggak ngomong kalau nggak pakai materai nggak sah ya. Tetap sah berdasarkan KUH Perdata. Tapi jika ingin digunakan untuk menjadi bukti di pengadilan, alat bukti surat, tentu harus dicantumkan materai. Dan tata cara penggunaan materai juga itu juga harus diperhatikan. Karena kalau misalkan materai ditempel harus dicoret dengan tanda tangan. Oh, harus dibubuhkan tanda tangan. Tanda tangan. Kayak contoh materainya di sini, tanda tangan. Dikit aja kecoret dikit gitu. Ya kan? Jangan nanti materai di sini, tanda tangan di samping. Ya, sama aja bohong dong. Gak kecoret kan? Itu namanya. Jadi lebih baik di awal pakai materai. Karena bagaimanapun kita manusia itu kan nggak bisa memperkirakan ke depannya kayak gimana. Awalnya mungkin hubungannya baik-baik aja, tahu-tahu belakangan, wah sengketa nih. Entar salah satu ada yang bermasalah, gak mau bayar lah, atau perjanjiannya kayak biasanya ada bagi hasil ya kalau ada di bisnis invest kayak gitu. Tahu-taunya mandek atau gimana, atau kayak muncul niatan buruk yang kita nggak tahu ke depannya. Karena semua dasar kesepakatan itu pasti muncul karena saling percaya. Saling itikat baik, pertemanan nih biasanya nih. Tapi kan ke depannya orang aja bisa berubah. Ya kan? Itu nggak ada. Jadi lebih baik mencegah di awal daripada mengobati. Jadi sederhananya bisa dikatakan bahwa suatu dokumen atau perjanjian atau kontrak apapun itu dengan atau tanpa materai tetap sah gitu. Tetap sah berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Berdasarkan 1320 KUH Perdata. Dan tetap mempunyai kekuatan hukum ya. Namun gini mas, bang, kalau misalkan di kemudian hari ini, misalnya ternyata
suatu kontrak atau perjanjian atau dokumen yang tidak dibubuhkan materai, terjadi sengketa gitu. Itu bagaimana? Oke, sebenarnya tim kuasa hukum, misalnya kalau ada sengketa, berarti kita ke pengadilan ya, karena litigasi berarti ya. Sebenarnya bisa aja sih digunakan sebagai alat bukti. Cuman mungkin kita ngomong kalau dari pengalaman saya kayak apa ya, kurang greget aja gitu. Jadi takutnya nanti hakim berpendapat lain, jadi dikesampingkan bukti tersebut. Padahal bukti tersebut mungkin memiliki makna yang sangat-sangat kuat untuk melindungi klien kami kan, dalam jika jadi sengketa. Tapi ya karena tidak ada materai hal yang sekecil itu, jadinya agak dikesampingkan. Cuman ini nggak semuanya ya, cuma beberapa kadang ada yang seperti itu. Jadi lebih baik pakai materai di awal. Ya, Mas Peter tetap pakai materai untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Betul. Terus gini Mas, ini kan kemarin yang mungkin saya pribadi ya kurang mungkin masih awam dengan istilah e-materai gitu. Oke, e-materai. Baru kemarin isu ini meledak gitu. Sebenarnya apa sih perbedaannya antara materai dan e-materai, atau mereka berdua ini suatu hal yang sama atau berbeda dalam konteks pemakaiannya atau apapun itu dalam sudut pandang hukumnya? Oke, sebenarnya untuk e-materai dan materai fisik, kita ngomong ini materai digital ya? Ya. Ya, berarti hitungannya dari komputerisasi ya. Sedangkan materai fisik kan bentuknya kertas. Yang biasa kita tempelnya itu pakai jimat gitu kan, tempel gitu. Materai konvensional lah ya. Konvensional. Sebenarnya mereka ini terobosan baru. Karena jika ingin submit dokumen, kirim email atau submit ke cloud, ke server database, karena kan kita bikin perjanjian nih, kita tempel materai, kita mesti scan lagi, betul nggak? Scan lagi, foto lagi, baru kirim ke situ. Sebenarnya ini lebih memudahkan aja, karena semua serba elektronik, jadi tinggal beli materai, oh udah nih muncul, cetak, tempel. Jadi nggak usah repot-repot scan. Kadang kan beberapa juga kayak file-file PDF nih, biasanya udah disiapin, kita tinggal ada lubang-lubang, ada kolom-kolomnya, kita tinggal isi aja, jadi nggak berantakan. Sebenarnya lebih memudahkan aja sih. Dan tentunya ini ada perbedaan juga. Pertama adalah, untuk materai elektronik, biasanya tuh ada kode digit uniknya. Dia 22 digit. Jadi hati-hati tuh, kadang ada materai elektronik, biasanya kan ada web yang ngaku-ngaku kita ngomong materai, e-materai kan. Tapi kan kita ya sampai sekarang sih belum ketemu ya. Tapi kemungkinan ke depannya mungkin ada bisa terjadi potensi seperti itu. Jadi lebih baik ya dicek dulu kode uniknya seperti apa. Dan juga belinya juga di web yang ini, yang resmi. Jangan di Peruri, jangan beli di web-web yang lain. Mungkin kalau ada web swasta yang bisa menjamin untuk materai itu asli dan testimoninya juga betul, ya silahkan, nggak masalah. Sebenarnya ini cuma terobosan teknologi aja sih. Untuk kedudukannya sama-sama. Sama ya, seperti materai pada umumnya gitu. Seperti materai pada umumnya. Hanya ini kita ya dipersimpel aja lah dengan hal-hal seperti ini. Karena gini sebenarnya Mas, masalah materai gitu dalam hal penggunaannya masih banyak awam yang merasa bingung gitu. Mereka tuh merasanya bahwasanya materai itu suatu hal kewajiban gitu untuk dikatakan suatu perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum. Kayak contoh saya pernah lihat di salah satu sosial media X ya, atau sekarang itu Twitter lah. Itu ada salah satu tweet yang mengatakan bahwa ya intinya dia adalah korban penipuan dan perjanjian itu tidak dibubuhkan di atas materai. Kemudian ada beberapa komen yang mengatakan kenapa nggak pakai materai gitu. Itu loh. Maksud saya adalah awam itu masih banyak yang belum tahu penggunaan materai gitu. Mungkin gimana dari abang mengenai opini tersebut? Opini abang mengenai hal tersebut itu? Sebenarnya untuk materai itu yang kembali tadi pasal 13 Pokok Perdata tidak disebutkan atau tidak diwajibkan dengan materai. Nah, kalau misalkan dibilang ini ada penipuan karena nggak pakai materai dan sebagainya, sebenarnya dia aja nggak salah. Cuman kalau terjadi penipuan dan sebagainya, pasti tentunya dilaporkan ke pihak berwajib dan nanti akan naik ke ranah hukum litigasi atau kayak tindakan ke pengadilan dan sebagainya untuk mengadili kan di perdata maupun di pidana. Nah, tujuannya kembali lagi materai itu sebenarnya untuk mempermudah proses itu nanti ke depannya. Jadi anggapannya surat nih, kalau dia nggak ada materai, itu kayak kurang greget gitu loh. Kayak kurang pakem nih gitu suratnya ini, waduh ini nggak ada legalitasnya kurang gitu kan. Tapi kalau udah ada materai, udah cukup.
Jadi gitu. Tapi misalkan kita based on dari tadi ya, dari case tadi itu, kalau misalkan ternyata dalam perkara itu nanti akhirnya dia naikkan ke naikkan ke litigasi, tahap litigasi, Iya. apakah buktinya dia itu perjanjiannya itu bisa untuk dijadikan alat bukti gitu? Dan kalau misalkan dia tidak ada materai itu tadi gitu, Sebenarnya bisa. bisa. Masih bisa dijadikan untuk ini, cuman ya kembali lagi jadinya kita agak takutnya hakim mengesampingkan itu karena tidak ada materai. Karena ya di aturan bea materai itu ya apabila tidak ada materai itu tidak bisa dikatakan sebagai tidak bisa dijadikan alat bukti kalau tidak salah gitu. Bukti konkret lah lebih tepatnya lah. Bukti konkret lah itu kan ya. Karena di sini emang ditulis di undang-undang materai dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan itu tertera di undang-undang bea materai. Jadi sudah jelas fungsi materai itu nantinya akan digunakan sebagai dokumen untuk menerangkan untuk pembuktian di pengadilan nanti. Iya, berarti harus dimateraikan. Harus dimateraikan. Bisa disusul materai. Saya tidak menyarankan ya, karena kan saya taunya materai itu, pengalaman saya nih, kita tempel dulu, kita tanda tangan harus dicoret di atas tanda tangan itu. Kalau misalkan contoh nih, udah bikin perjanjian, udah tanda tangan kedua belah pihak, terus materainya belakangan, yang nggak kecoret dong materainya. Iya. Iya kan? Berarti tetap lebih baik dimateraikan untuk Dimateraikan. perjanjian yang cenderung ada kemungkinan akan terjadi sengketa gitu ya. Betul, kayak contoh misalkan kayak peminjaman aset, itu kan juga harus dimateraikan. Iya. Yang kayak peminjaman sewa menyewa rumah dan sebagainya, itu harus ada perjanjian itu dimateraikan. Karena yang saya pernah ada pengalaman juga, kalau misalkan kayak rumah itu yang ini di perdata ya, kalau orang itu menempati rumah, lalu dia merawat rumah itu dan sebagainya sama 15 tahun, rumah itu bisa jadi kepemilikan ke orang itu. Itu ada di hukum perdata, di BW kalau nggak salah. Tapi kan kalau misalkan ada materai dan juga di perjanjian ada materai juga, dicoret juga sama tanda tangan, kan mencegah hal itu. Jatuhnya. Jadi kadang materai itu mungkin hal yang simple jatuh ya. Atau kadang-kadang mungkin orang juga rada mikir kali ya, keluarin duit 10.000 beli materai. Sayang 10.000 gitu kan, mending makan nasi warteg gitu. Tapi lebih baik ini lebih baik dipasangin materai untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan kemudian hari. Apalagi nominal kesepakatannya itu besar sekali nominalnya. Atau kita ngomong let's say ya 2 digit udah kita mesti prepare pakai materai lah jatuhnya gitu. Mungkin ya sebagai penutup ini Bang, konklusi atau dari Abang sebagai closing statement dari pembicaraan hari ini apa Bang? Closing statement saya cuma satu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh iya. Jadi baiknya tetap harus dimateraikan untuk semua dokumen yang memang ada unsur ya intinya untuk semua kebaikan sama-sama lah ya. Mencegah hal yang tidak diharapkan gitu ya. Asalkan halal ya. Iya, semoga halal ya. Karena kalau tidak halal kan tidak memenuhi unsur dari 13-20 itu tadi kan. Betul. Jadi saran saya lebih baik kita keluar uang 10.000 beli materai untuk mencegah hal-hal yang diinginkan. Sudah gitu aja. Ya, mungkin itu juga sebagai bentuk kita berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak materai. Betul. Ya. Oke, mungkin segini saja sih diskusi hari ini. Nanti next time mungkin kita bisa ketemu lagi. Salam dari saya Iqbal Rashid dan salam Afin Rafael. Ya, salam cerdas hukum.